ta'qilun. Agar kalian mengerti, agar kalian paham, agar kalian berpikir. Sama aja ya. Al-Zukhruf itu Quran surat ke 43 ayat 3. Nah, Al-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Ibu sekarang ada alasan kenapa belajar Al-Quran ya. Ada alasannya ya. Karena di dalam Al-Quran disuruh Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Ibu harus pede. Ini nggak kelihatan. Ini kebetulan aja ini gimana? Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan apa ya Bu ayatnya ya sedikit ya sambil hafal ya. La'allakum ta'qilun. Nah, kelihatan sama Ibu ya? Nah. Apa ya? Lihat. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hafalin sedikit ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu sesungguhnya kami telah menurunkannya, kata Allah, Qur'anan Al-Qur'an Arabiyyan dalam bahasa Arab la'allakum agar kalian ta'qiluna kalian mengerti, kalian berpikir, agar kalian berakal. Sama aja terjemahnya beda-beda. Intinya begitulah. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar dipelajari, gitu maksudnya ya. Agar kalian paham. Ibu kalau Ibu belajar bahasa Indonesia, tapi Ibu padahal sehari-hari ngomong bahasa Indonesia. Tapi ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kan? Iya. Kenapa? Karena ada bahasa-bahasa tertentu yang tidak ada di keseharian. Gramatikalnya, tata bahasanya sehari-hari sama yang formal yang dipelajari itu beda. Jadi Al-Quran juga begitu. Hari-harinya orang Arab beda dengan bahasa Al-Quran ya. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, penguasa alam semesta. Tidak ada yang berhak mendapatkan segala puji-pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan saja kita termasuk golongan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah kita yang pahalanya besar, sebagaimana Allah janjikan. Ketika kita melangkah menuntut ilmu, Allah itu melipat gandakan pahalanya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, asal kita ikhlas, kita ridho bahwa kita mempunyai keyakinan menuntut ilmu itu adalah sebagian dari perintah Allah. Sebagian, kalau kita mengakui bahwa kita itu orang Islam, kita menyadari bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah, karena kita tidak akan tahu apa-apa kalau kita tidak belajar, ya Bu ya. Sebagaimana grup pengajian kita namanya udah bagus, Daurah Islamiyah Mar'atus Sholihah, udah bagus itu namanya Daurah. Apa artinya Daurah, Ibu? Apa sih kita itu kalau di grup itu BIM ya? Apa artinya Daurah itu, Ibu? Nanti Ibu ditanya lagi, Mama apa sih Daurah? Yang ngomong di gagayaan namanya Daurah ya. Apa arti Daurah? Coba Ibu. Daurah itu kajian, belajar, memahami. Ini kita ini kaum daurah, ini kajian, belajar. Daurah Islamnya agama Islam, jadi kita belajar agama Islam. Mar'atus Sholihah, mar'ah apa mar'ah? Perempuan solehah. Jadi kita itu belajar untuk mempelajari Islam agar menjadi perempuan yang solehah. Nah, udah bagus. Ininya namanya udah hebat, udah insya Allah mudah-mudahan dicatat sama Allah ya. Jadi doa, amin. Udah bagus namanya, tinggal kita memaknainya. Udah ada fasilitasnya, udah ada kesempatannya, tinggal kita mau belajarnya ya. Sedikit-sedikit kita belajar bareng-bareng, termasuk saya juga belajar sama. Bukan berarti saya duduk di sini lebih paham dari ibu-ibu, bukan berarti seperti itu. Tapi mungkin saya mah lebih tidak punya malu ya. Tahu sedikit tapi saya berani ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya ibu ambil, yang tidak benarnya jangan diambil ya Bu ya. Yang benarnya dari perkataan saya silakan ambil, ikuti. Yang tidak benarnya boleh dipertanyakan, boleh tidak diikuti ya. Kenapa sih kita harus belajar agama Islam? Terutama kenapa kita harus belajar Al-Quran, Ibu? Ini kan Al-Quran ini udah ada nih, kita udah bisa bacanya. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Ya, benar. Al-Quran nanti menjadi syafaat di akhirat. Salah satunya juga Al-Quran merupakan, kita itu wajib mengimani Al-Quran. Kita merupakan rukun
Rukun apa? Rukun iman. Mengimani kitab suci. Rukun iman itu kan ada 6. 1 iman kepada, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada kita sebagai orang Islam jangan sampai nggak tahu ini dasar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kita mengimani ada kul huwallahu ahad ya. Kemudian iman kepada para malaikat. Malaikat yang wajib diketahui itu ada berapa? 10. Ada 10. Ayo dicoba disebutin. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Rokib, Atid, salah satunya ada Rokib, ada Atid. Apa tugasnya Rokib? Mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Rokib di sebelah kanan, Atid di sebelah kiri. Berarti kalau kita sekarang lagi ta'lim, lagi daurah, yang mencatatnya insya Allah Rokib. Karena kita nanti ada catatannya di hari akhirat, kita menerima buku kan. Nah mudah-mudahan ini salah satu catatan kita di hadapan Allah ya. Iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab suci. Di samping Al-Quran, kitab-kitab yang lain itu kan sebenarnya ada 4 yang wajib diimani. Apa saja? Ya, Taurat dari zaman Nabi lebih terdahulu kan. Ada sebelum Al-Quran ini ada 3 kitab dulu Bu. Al-Quran belakangan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat ya. Injil yang paling terakhir yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat ada Nabi dan Rasul. Iman kepada para Nabi dan Rasul itu yang wajib diketahui Nabi itu ada berapa Nabi Rasul? 25. Sebenarnya para ulama mengatakan Nabi zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada banyak Nabi. Ada berapa Nabi Ibu? Ribuan. Kurang lebih para ulama berpendapat ada 124.000 Nabi. Kurang lebih 124.000 Nabi. Yang wajib diketahui hanya 25. Nggak nyampe 100. Ibu hafal ya yang 25 ya? Hafal kan? Ini jangan sampai nggak hafal nih. Hafal Bu? Ayo 1, 2, 3. Adam, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. PR ya Ibu ya. PR Ibu, awas. Jangan malu kita 25 Nabi Rasul nggak paham, nggak hafal ya. Kita apalagi menghafal yang 124.000 ya. Jangan sampai kalau anaknya Gen Halilintar tahu tuh keluarga Gen Halilintar. Ya, malu ya. Jadi hafalin. PR secara tersendiri. Nanti anak cucu kita nanya, Umi, Nenek, ayo kita belajar Nabi dan Rasul. Ya, kan udah bisa ya, insya Allah.
Adi Nabi Rasul hari akhir pada dan hari akhir kiamat pada dan kabar takdir baik takdir buruk. Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran, belajar memaknai Al-Quran? Karena Allah menyuruh kepada kita dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Az-Zukhruf itu surat ke-43 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-3. Inna ja'alnahu, ini ya, jadi dipegang ibu ini. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum nggak jelas ya ininya, baru ya. Iya, nanti saya, iya, biasanya saya bawa ada. Biarin saya punya Bu Haji, mudah-mudahan ada ini ya. Az-Zukhruf ayat 3. Az-Zukhruf. Inna ja'alnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Artinya ibu, sesungguhnya kami inna ja'alnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Kami di sini Allah. Kami menurunkannya, Al-Quran dalam Quran Arabian, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, agar kalian paham, agar kalian berpikir. Sama dia ya. Az-Zukhruf itu Quran surat ke-43 ayat 3. Nah, Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Ibu sekarang ada alasan kenapa belajar Al-Quran ya. Ada alasannya ya. Karena di dalam Al-Quran disuruh Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Jadi Ibu harus pede. Ini kan kelihatan. Ini kebenaran aja ini gimana? Ja'alnahu Qur'anan
Qur'anan Arabiyyan la'allakum apa ya Bu ayatnya ya sedikit ya sambil hafal ya. La'allakum ta'qilun. Nah, kelihatan sekarang Ibu ya? Apa ya? Lihat. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hafalin sedikit ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu sesungguhnya kami telah menurunkannya, kata Allah, Qur'anan Al-Qur'an Arabiyyan dalam bahasa Arab la'allakum agar kalian ta'qiluna kalian mengerti, kalian berpikir, agar kalian berakal. Sama aja terjemahnya beda-beda. Intinya begitulah. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar dipelajari, gitu maksudnya ya, agar kalian paham. Ibu kalau ibu belajar bahasa Indonesia, tapi ibu padahal sehari-hari ngomong bahasa Indonesia, tapi ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kan? Kenapa? Karena ada bahasa-bahasa tertentu yang tidak ada di keseharian. Gramatikalnya, tata bahasanya sehari-hari sama yang formal yang dipelajari itu beda. Jadi Al-Quran juga begitu. Hari-harinya orang Arab beda dengan bahasa Al-Quran ya. Kalau kita mah kan ada bahasa Betawi, tapi kan dalam bahasa Indonesia nggak ada kan? Nah gitu sama. Makanya kita harus belajar bahasa Arab, bahasa ya apa yang namanya sedikit-sedikitnya terjemahlah kita bareng-bareng. Jadi ibu kalau ada pertanyaan kenapa sih mesti belajar tafsir segala ini Umi? Nah ini ayatnya ibu ya, udah nemu sekarang ya. Insya Allah kita sekarang mau belajar surat An-Nasr. An-Nasr itu surat apa ibu? An-Nasr. Surat apa An-Nasr? Yang ada An-Nasrnya surat apa? Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hafal semuanya insya Allah ya. Surat pendek sehari-hari waktu sholat ya Bu ya. Ayo dibuka juzamanya, dibaca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Innahu kana tawwaba. Tiga ja panjang ya. Nanti sama ibunya diperjelasnya ya. Cuma saya ini apa namanya garis besarnya. Tiga ja-nya panjang Bu, jangan 2 harokat, lebih dari 2 ya. 4, 5, 6. Tiga ja, bedain sama tiga ja. Jadi lebih panjang dari ga bacanya ya. Tiga ja Nasrullahi wal fath. Haknya di dalam tenggorokan karena ada ta mati, nanti haknya juga mati disukunkan. Jadi ada 2 tanda yang mati dibacanya berbarengan. Tapi dalam Al-Quran itu nggak boleh ada kata, ada huruf yang tidak terbaca Bu. Gimana ini ada ta mati, ada ha mati, jadi pat haknya di dalam ya. Pat. Waro'aitan. Nah, jangan waro'aitan. Ibu ada ini tasdid na-nya disebutnya gunnah sampai 3 harokat. Waro'aitan. Nah, jangan langsung waro'aitan, tapi ada gunanya. Waro'aitan sayad kuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini juga sama, wastaghfirhu, ada ro mati, ada ha, 2 mati bergandengan, berarti hanya juga di dalam. Wastaghfir ya, dalam kita yang tahu, jangan wastaghfiruh yang itu, wastaghfir. Dilanjut juga boleh, tapi wastaghfirhu innahu, innya gunah lagi, innahu kana tawwaba. Paham ya? Ayo ulangi lagi dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirhu, kalau mau berhenti, kalau lanjut. Wastaghfirhu innahu, jangan wastaghfirhu tapi berhenti, salah itu hukumnya ya. Wastaghfir, kalau mau berhenti begitu, innahu kana tawwaba. Baca sama seorang dah perwakilan, silakan ibu baca yuk. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurangnya nanti bisa ditanyakan ke dunia.
Wastagfirnya tadi saya tadi asal was kalau areban was jadi ayat tawasul ya namanya wastagfir tadi berarti begitu tahan dulu kalau syukur sama seperti menggunakan walfat jadi tak syukurnya cukup tak syukur dulu hanya tetap disebut gitu walfat ya, maksudnya dunia itu di situ itu ada fir, ya, fir, ya, ada h di dalam tenggorokan ya. Karena itu ibu ada ro-nya mati, jadi kalau sukunnya h-nya juga mati, berarti ada dua huruf mati kan? Wastagfir, jadi h-nya di dalam tenggorokan, yang hak yang ujung sama tadi seperti walfat hanya di dalam ya, karena harus dibaca semuanya, intinya begitu sambil belajar nanti ya, sambil jalan seperti itu kurang lebih ya, nanti di cross checknya ke Ibu Nia. Sekarang kita belajar ininya apa namanya, terjemahnya. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Jika apabila Ja'a telah datang Nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan wa ra'aitan nasa dan kamu melihat manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong Fasabih maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu wastagfirhu dan memohon ampunan kepadanya Innahu sesungguhnya dia Kana tawwaba adalah maha penerima taubat. Idza jaa apabila telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa dan kamu melihat manusia, maksudnya ini Allah kepada Nabi Muhammad ya. Yadkhuluna mereka masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah apa aja berbondong-bondong. Fasabih maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu wastagfirhu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu sesungguhnya dia di sini adalah Allah. Kana tawwaba adalah maha penerima taubat. Ayo sekali lagi bareng-bareng. Baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Artinya tidak apabila Ja'a telah datang ayo dari pertama bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apabila Ja'a telah datang Nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan
Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat manusia. Yadkhuluna, mereka masuk. Fi dinillahi, ke dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Fasabih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastagfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia. Kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Paham ibu-ibu? Ayo, siapa yang berani baca sendiri, artiin? Ya, bisa lah, gampang lah. Ya, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, dan kamu lihat manusia yadkhuluna, masuk agama Allah. Mereka masuk agama Allah. Bukan mereka masuk aja. Yadkhuluna, mereka masuk ke dalam agama Allah. Aku aja dengan berbondong-bondong. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Fasabih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji nama Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan memohon ampun kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia, kana tawwaba, maha penerima taubat. Bagus, benar. Yadkhuluna, tinggal yadkhuluna itu sedikit. Yadkhuluna, dakhala masuk, mereka masuk ya. Yadkhuluna, mereka masuk. Itu doang yang salahnya Bu Guru. Tadi segitu doang. Secara keseluruhan berarti bagus. Paham ya yang lainnya ya? Artinya insya Allah ini paham, dipahami ketika kita sholat ya. Jadi kira-kira ibu bisa menyimpulkan apa ini surat ini? Coba isinya itu apa ini? Kita udah terjemah nih. Berarti ibu udah bisa berpikir mana nih isinya apa? Kenapa? Kandungan An-Nasr isinya itu apa? Tadi udah diterjemahkan. Ayat pertama isinya pertolongan Allah sudah datang. Pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah sudah datang. Idza jaa nasrullah wal fath, ketika pertolongan Allah dan yang pertama isinya itu ketika pertolongan Allah sudah datang. Maksudnya ini wafat, di sini ada kemenangan. Wa ra'aitan nas, yang ayat kedua, banyak orang-orang kafir Quraisy itu masuk agama Islam berbondong-bondong. Ayat yang ketiga, sesudah diberi kemenangan, hendaknya kalian itu tidak lupa diri, tetapi pasabih, maha sucikan Allah, bertasbih. Pasabih bihamdika, dengan memuji namamu, wastaghfiru, dan beristighfar. Jadi ketika diberi kemenangan itu, kita itu jangan lupa bertasbih, baca hamdalah, memuji Allah, dan beristighfar.
bisa ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ibu. Kalau ibu sudah ada perasaan lega, selesai dari suatu persoalan, hal-hal yang menghimpit dada ibu, beban berat, mau anak, mau suami, mau rumah tangga, mau pekerjaan, mau apa-apa, ya. Ketika sudah selesai, jangan lupa ibu harus membaca tasbih, membaca tahmid, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Senantiasa dibiasakan seperti itu. Jangan lupa diri ya. Ini peringatan dari Allah. Ketika Allah sudah memberikan kemenangan kepada kaum muslim, jangan lupa kata Allah, tasbih, memuji Allah, bihamdi rabbika, kemudian beristighfar. Itu inti dari surat An-Nasr. Ayo kita sedikit-sedikit bahas. An-Nasr merupakan surat yang ke 110. Ada berapa ayat ibu? 3 ayat. Diturunkannya termasuk surat apa? Surat Madaniyah. Surat yang diturunkan sesudah hijrah. Ya, Madaniyah. An-Nasr. An-Nasr. Surat An-Nasr. Ibu udah nulis artinya belum tadi? An-Nasr. 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 Surat ke 110. Ada berapa ayat? 3 ayat, termasuk surat Madaniyah. Madaniyah. Kalau di tafsir Jalalain ada dijelaskan, ada 79 huruf, ada 23 kalimat, 23 kalimat, 23 kalimat, 79 huruf. An-Nasr. An-Nasr itu artinya apa ibu? Raja Anas itu Nasrul. Pertolongan. An-Nasr, pertolongan. Surat ke-110, 3 ayat, Madaniyah, ada 23 kalimat, 79 huruf. Seperti yang ibu ketahui, ketika membaca Al-Quran, kita satu hurufnya dapat berapa pahalanya ibu? Tiap huruf itu ada 10 pahala ibu. 10 kali 79, insya Allah menjadi berapa? 790, insya Allah, secara hitungan kasar manusia. Tetapi karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, terserah Allah. Dan Allah mengatakan, para ulama mengatakan nilai 10 ini ada 10 kebaikan, katanya gitu ya. Jadi tiap huruf itu ada 10 kebaikan, bukan hanya nilainya yang 10 gitu ya, tapi ada 10 kebaikan. Para ulama bahasanya yang menafsirkannya seperti itu. Ataupun kalau ibu mau hitung-hitungan matematikanya mungkin secara kasarnya seperti ini ya, tetapi apalah artinya nilai, karena sesungguhnya Allah semua yang memilikinya ibu ya. Kita akan mencarinya hanya ridho Allah. Nama lain dari surat An-Nasr apa aja ibu? Hah? Bisa ya? Kita aja. Ayat pertama. Jadi selain daripada An-Nasr,
An-Nasr ini ambil dari kata nasr, bisa juga disebut surat Idza nasrullahi wal fath. Kalau kata orang tua kita mah gajah sholatnya ya. Nah, nama lainnya itu adalah Idza jaa nasrullahi wal fath. Diambil dari ayat pertama. Kemudian yang selain dari itu ada yang disebut dengan nama lainnya An-Nasr adalah At-Tawdi'. Ini ta ibu tasbih. At-Tawdi' artinya perpisahan. At-Tawdi' nama lain An-Nasr. Yang pertama Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua adalah At-Tawdi' artinya perpisahan. Jadi kalau ibu mendengar baca surat At-Tawdi', ibu nggak aneh lagi ya. Oh iya, Umi pernah ngajarin nih baca ya gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath ini ada di surat Al-Fath, Ibu, ayat 1. Di samping ini Al-Fath itu ada di dalam surat nih, yang Al-Fath ini Ibu lihat dalam surat Al-Fath ayat 1. Tentang kemenangan ini di samping Idza jaa ada di dalam surat Al-Fath, yaitu Inna fatahna laka. Paham ya, baik itu ya. Inna fatahna bunyinya Inna fatahna laka dalam surat Al-Fath ada, Ibu, Fatham Mubina. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu. Di sini lihat ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu. Dengan kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan laka kepadamu, fathan dengan kemenangan, mubina yang nyata. Jadi tentang kemenangan ini ada juga di dalam surat Al-Fath ayat 1. Udah Ibu nyatetnya? Belum, ayo catat dulu tuh. Nggak kasih kelihatan?
Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Ya, ya, kemenangan yang nyata. Surat An-Nasr ini, Bu, diturunkan oleh Allah ketika sesudah terjadinya apa, Ibu? Penaklukan Mekah itu disebut apa? Fathul Makkah. Fathul Makkah, Fathu Makkah atau Futuh Makkah. Begitu ya. Suka banyak begitu ya, ini nyebutnya sama aja. Sesudah diberikan kemenangan menaklukkan kota Makkah yang disebut dengan Fathul Makkah. Fathul Makkah. Ya. Penaklukan Mekah, ayat ini berhubungan dengan penaklukan Mekah, Ibu. Udah nyatetnya belum? Alhamdulillah. Udah ya. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan kemenangan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathul Makkah atau Futuh Makkah atau Fathu Makkah, sama aja. Terjadinya pada tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kok kemenangan Mekah sih, penaklukan Mekah sih? Kan Rasulullah lahir di Mekah. Gimana Ibu ini ceritanya? Kenapa Mekah harus ditaklukkan? Kan Rasulullah sendiri orang Mekah, lahirnya di Mekah. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Pada tahun 8 Hijriah, 630 Masehi. Rasulullah itu lahir di Mekah, Ibu ya, besar di Mekah, menjadi nabi. Ketika diangkat menjadi nabi, Rasul juga berada di Mekah. Ketika usia berapa Rasulullah menjadi nabi, Ibu? 40 tahun. 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sama Allah. Berarti kan beliau itu orang kampung situ, ya, asli orang Mekah. Rasulullah itu turunan Bani apa, Ibu? Suku Quraisy, sukunya Quraisy. Bani itu keturunan. Kalau suku itu suku Sunda gitu ya. Nah, ada baninya, ada keturunannya, itu Bani Hashim. Bani yang terpandang di suku Quraisy, Bani Hashim, ya. Waktu itu Rasulullah emang benar orang Mekah, lahir di Mekah. Ketika diangkat Nabi dan Rasul pun berada di Mekah, usia 40 tahun. Tetapi kenapa adanya Fathu Makkah ini? Waktu itu kaum muslimin itu hijrah ke Madinah karena terjadi tekanan, pembunuhan, penyiksaan kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, Ibu, enggak seperti sekarang kita tenang, adem, enggak. Mereka itu sudah punya tatanan kehidupan sendiri. Cara beragamanya, cara beribadahnya, cara bermasyarakatnya sudah punya tata cara sendiri, Ibu. Jadi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tentu mendapat
tekanan, halangan, godaan, sebagainya itu sangat besar sekali. Makanya orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu banyak mengalami siksaan sampai pembunuhan. Di antaranya waktu itu yang terkenal seorang sahabat yang menjadi muazzinnya Rasulullah, tuh termasuk yang pertama masuk Islam tuh, namanya Bilal bin Rabah. Dia termasuk salah seorang yang mendapat siksaan dari kaum Quraisy dengan cara dia itu ditelentangkan di padang pasir yang sangat panas, bajunya dibuka, terus dihimpit dengan batu yang besar, batu yang panas. Belum meleleh kulitnya, belum ada himpitan batu di atasnya. Saking gak bolehnya masuk Islam. Ya, ketika itu Bilal emang posisinya sebagai hamba sahaya, sebagai budak belian, sebagai kaum du'afa, orang yang lemah. Jadi kehidupan orang-orang Quraisy waktu itu, kalau orang yang punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, merasa aman. Tetapi orang-orang yang lemah itu otomatis mendapat siksaan. Contohnya seperti Bilal bin Rabah. Ketika Bilal ditelentangkan, disuruh mengakui bahwa Lata, Uzza adalah sebagai Tuhannya, yang terucap dari mulut Bilal adalah Ahad, Ahad, Ahad. Tetap Bilal dengan tetap keyakinannya, walaupun disiksa seperti apa udah berdarah-darah, tapi dia tetap mengakui bahwa Allah yang Esa, yang satu, yang tunggal Ahad. Terus mendapat siksaan, tapi alhamdulillah waktu itu ada yang membebaskan Bilal bin Rabah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melihat penyiksaan seperti itu karena waktu itu Abu Bakar sudah masuk Islam. Termasuk yang pertama itu kan pertama Siti Khadijah, Abu Bakar, terus Ali bin Abi Thalib, ya, terus diantaranya itu hamba sahaya Rasulullah itu Jaid, terus Bilal ini termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Itu disebutnya apa, Ibu? As-sabiquna awwalun. Orang-orang yang terdahulu yang paling pertama masuk Islam yaitu as-sabiquna awwalun, yaitu mereka yang mendapat tekanan yang paling dahsyat ini, orang-orang ini, as-sabiquna awwalun ini, Bu. Tadi salah satunya adalah Bilal bin Rabah, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan bayaran yang sangat mahal, ya. Kemudian bebas, menjadi orang yang merdeka, kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang paling dicintainya, sehingga menjadi muazzin. Bilal itu kan menjadi muazzin, Ibu. Sehingga ketika Rasulullah meninggal itu, Bilal itu tidak mau menjadi muazzin lagi. Saking sedihnya beliau mengingat keberadaan Rasulullah. Tuh, itu Ibu Bilal, ya. Kemudian ada dari perempuan solehah yang meninggal pertama kali waktu itu untuk memperjuangkan keimanannya. Siapa Ibu namanya? Yang pertama kali meninggal itu bukan laki-laki, Ibu. Ketika menyatakan dirinya Islam, saya memeluk Islam, bergabung dengan Rasulullah, otomatis punya konsekuensi yang sangat besar pada waktu itu. Sampai mempertaruhkan segala kehidupannya. Yang pertama kali syahid itu sebagai syahidah itu perempuan, Ibu. Namanya Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah. Apakah Sumayyah seorang ibu muda? Bukan. Seorang ibu yang sudah sepuh, diperkirakan usianya 60 sampai 70 tahun waktu itu. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, Ibu. Sumayyah bin Khayyat istrinya, yang kedua Yasir bin Amr suaminya, yang ketiga anaknya Ammar bin Yasir. Satu keluarga yang masuk Islam, yang termasuk dengan tadi apa? As-sabiquna awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
Kalau nggak salah keluarga itu termasuk orang yang urutan ke-7, 5, 6, 7 gitu, yang pertama masuk Islam. Makanya siksaannya itu sangat dahsyat. Satu keluarga ibu masuk Islam, jadi mereka itu hamba sahaya, mereka itu kaum lemah, orang yang nggak punya budak. Sumayyah itu salah seorang budak di suku Quraisy dari orang kaya, kemudian menikah dengan Yasir. Dari Yasir itu orang Yaman, pendatang, menikah, kemudian dibebaskan oleh tuannya menjadi manusia merdeka. Dan ketika Rasulullah berdakwah, tersentuh hatinya untuk memeluk Islam. Jadi satu keluarga itu memeluk Islam, ibu. Ibunya tadi Sumayyah, suaminya Yasir, anaknya Ammar. 3 orang ini. Waktu itu Ammar itu usianya itu dengan Rasulullah itu tidak terpaut jauh, cuma beda 2-3 tahun sama Rasulullah. Lebih tuaan Ammar, ya. Jadi ketika Sumayyah masuk Islam, ibu, dahsyatnya siksaannya ini melebihi dari siksaan Bilal. Seorang perempuan tua usia 60-70 tahun ketika mengutarakan keimanannya sangat sekali disiksa sama kaum Quraisy. Di antaranya yang pimpinan penyiksanya itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal, Bu. Abu Jahal itu, Abu Jahal sama Abu Lahab sesungguhnya beda nggak sih, Bu? Hah? Jangan ragu, beda nggak Abu Jahal sama Abu Lahab? Beda. Kalau Abu Jahal siapa? Pamannya Nabi. Kalau Abu Lahab siapa? Abu Lahab paman Nabi. Abu Jahal? Bukan. Ada 2 abu di sini, tidak termasuk Abu Janda ya. Abu Lahab pamannya Rasulullah, paman adanya atau kakaknya ayahnya Rasulullah. Nama aslinya itu Abdul Uzza, nama aslinya Abu Lahab. Dalam surat Al-Lahab kemarin saya sudah nerangin Al-Lahab. Al-Lahab itu kan julukan, bukan nama asli. Al-Lahab itu artinya berkobar-kobar. Karena kalau marah itu dia itu memerah mukanya. Abu Lahab itu kan ganteng, ibu, kulitnya putih, ganteng. Turunan Rasulullah itu ganteng-ganteng. Jadi kalau marah itu memerah mukanya, sehingga turun surat Al-Lahab. Ya, kalau Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal bukan keluarga Rasulullah, tapi masih sama suku Quraisy, sama menentang Rasulullah, tapi lain lagi orangnya, beda orang. Dulu itu sebelum dia menyiksa kaum muslimin itu, di antara orang-orang Mekah itu disebutnya itu adalah Abul Hakam, orang yang sangat bijaksana karena dia pinter, jadi disebutnya Abul Hakam. Tapi karena dia penentangannya kepada Rasulullah, maka menjadi namanya Abu Jahal, bapak kebodohan. Jahil, ibu, bodoh, saking bodohnya. Nah, Sumayyah juga nih, balik lagi ke Sumayyah tadi, seorang ibu yang solehah ini dibunuhnya oleh Abu Jahal. Ketika Sumayyah itu disiksa di padang pasir juga sama, dirantai, sudah berdarah-darah, disuruh mengakui bahwa Lata Uzza adalah Tuhannya, tetapi Sumayyah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap teguh sampai pada akhir hayatnya beliau ditombak oleh Abu Jahal. Malah ada sebagian riwayat yang mengatakan ditelentangin kan di padang pasir, ditombaknya itu pelan-pelan dari bawah, ibu, dari kakinya, dari kemaluannya sampai ke kepalanya. Ada yang mengatakan sebagian riwayat ditombak dadanya pelan-pelan. Ada dua versi. Intinya itu tidak usah melihat versi yang mana, tetapi kita pelajarannya itu betapa mereka itu berat menjadi seorang Islam, ya.
Sumayyah meninggal, kemudian suaminya tadi siapa? Yasir juga sama mendapat tekanan siksaan sampai meninggal juga. Sebelum meninggal, Rasulullah itu berpesan, kenapa sih Rasulullah kalau ngebantuin orang muslim pada kemana sih? Yang namanya juga ibu baru hitungan jari orang Islamnya, baru 7-10 orang, bagaimana bisa melawan orang yang sebanyak itu? Orang dengan kebodohannya, dengan segala macam kelakuannya seperti itu, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah cuma berdoa, wahai keluarga Ammar, tempatmu sesungguhnya adalah di surga, kata Rasulullah itu, sehingga menenangkan hatinya Sumayyah, hatinya Yasir. Jadi beliau adalah syahidah pertama. Jadi ketika ibu ditanya, yang syahid pertama di Islam itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, namanya Sumayyah. Ketika Sumayyah meninggal, Yasir juga meninggal, tinggal anaknya yang bernama Ammar. Tadi Ammar bin Yasir. Apakah Ammar sama mengalami siksaan? Sama, berat sama. Tetapi karena Ammar waktu itu saking berat siksaannya, ketika disuruh mengatakan Lata, Uzza, Manat itu sebagai Tuhannya, Ammar karena saking sakitnya penderitaan terucaplah di mulutnya, ya saya mengakui bahwa Manat, Lata, Uzza adalah Tuhanku. Ya, maka dibebaskan, dia tidak disiksa. Sesudah dibebaskan begitu, Ammar ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melakukan kesalahan yang paling besar. Aku mengakui Tuhan mereka sebagai Tuhanku. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah hatimu juga seperti itu? Apakah itu dikeluarkan dari berdasarkan hatimu? Kata Rasulullah, apakah mulutmu itu sejalan dengan hatimu ketika berucap seperti itu? Kata Ammar, tidak ya Rasulullah. Sesungguhnya hatiku itu mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah dan kau adalah Rasulullah. Keimananku tetap saja terjaga. Kata Ammar seperti itu. Makanya Rasulullah itu mengatakan kepada Ammar, kalau seperti itu hatimu tidak diikut sertakan dengan mulutmu, kamu tidak apa-apa, kamu diampuni. Sehingga turun dalam surat, ada di dalam surat di Al-Quran itu, ya Allah, ketika Ammar mengakui bahwa tidak seperti itu, An-Nahl ayat 106, ya dibaca aja, dibaca nanti ya, ada An-Nahl ayat 106 di situ. Ketika Ammar tidak menghadirkan hatinya, meskipun mulutnya mengatakan dia beriman kepada Tuhan Lata, Uzza, tetapi kata Rasulullah, tidak apa-apa kalau emang dalam keadaan seperti itu. Maka turun surat An-Nahl ayat 106. Boleh dibaca di rumah An-Nahl 106 ya. Kelak Ammar bin Yasir ini menjadi sahabat Rasulullah yang paling setia, ibu ya. Beliau itu hidup sampai 93 tahun, dan nanti di masa-masa kehidupannya pernah menjabat sebagai gubernur pada zaman Umar bin Khattab. Nih, seorang Ammar, seorang yang lahir dari budak ini, ibu, karena punya dedikasi, punya keimanan yang bagus, menjadi seorang gubernur nanti pada masa Umar bin Khattab. Kemudian wafat pada zaman Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Jadi Ammar ini mengikuti perang sampai sepuh, ibu, sampai usia 93 tahun itu masih menunjukkan keimanannya yang sangat hebat. Itu perjuangan-perjuangan mereka, itu orang-orang Islam yang dulu itu ingin memeluk Islam. Jadi kalau kita hanya ngaji sejam, mau sejam, ibu ya, ini baru ayat pertama, sejam, insya Allah ibu, benar setan itu banyak banget, tapi singkirkan ibu ya, singkirkan. Lihat perjuangan Sumayyah yang sampai ditombak untuk mengakui bahwa dirinya itu Islam. Ya ibu ya, jadi harus ada giroh, terbangun keimanan, terbangun keinginan untuk berubah, asal tidak tahu menjadi tahu, karena tadi sesuai dengan namanya daurah. Ya, daurah mengkaji, belajar. Jadi ibu belajar ya, sedikit.
Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sejarah dulu deh. Waktu itu, ketika ini kan menerangkan tentang Fathu Makkah. Rasulullah itu orang Mekah, tetapi kenapa hijrah ke Madinah? Ya karena itu tadi dikatakan tadi diceritakan dalam Sumayyah itu, siksaannya, tekanannya, udah disiksa, udah dicaci maki, udah diejek, dihina, diboikot secara ekonomi. Diboikot secara ekonomi juga begitu, Bu. Yang masuk Islam itu tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, tidak boleh bersosialisasi. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Belum hinaan, belum cacian, belum siksaan. Jadi ketika jumlahnya itu masih sedikit, Rasulullah itu berdakwahnya itu semuanya itu berapa tahun, Ibu? Rasulullah itu kan menjadi Rasul usia berapa? 40 tahun. 40 tahun kemudian menjadi Rasul berdakwah itu selama berapa, Ibu? 23 tahun Rasulullah berdakwah. Yang 23 tahun itu beliau itu ada di Mekah berapa tahun berdakwahnya? Kan ada 2 fase, makanya ayat itu ada Makkah dan Madaniyah. Di Mekah itu berapa tahun, Ibu? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nih, Ibu. Ketika Rasulullah usia 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, selama 23 tahun beliau menjalankan kenabiannya. Di Mekah beliau itu berdakwah 13 tahun, di Madinah berdakwah 10 tahun. Berdakwah di Mekah itu, Ibu, kurang lebih pengikutnya itu cuma 200 orang, Ibu. Selama 13 tahun. Ada ulama mengatakan antara 150 sampai 200 orang. Jadi selama 13 tahun berdakwah, Ibu. Kan dakwahnya juga tidak bisa terang-terangan, sembunyi-sembunyi kan, Bu ya, karena takut itu. Jadi selama kurang lebih 13 tahun itu kurang lebih 200 orang saja yang masuk Islam. Semakin hari semakin berat tekanannya, siksaannya semakin dahsyat. Makanya Allah menurunkan wahyu agar hijrah ke Madinah. Jarak antara Mekah dan Madinah itu dekat enggak? Jauh. Kurang lebih 450 km. Iya, jalan kaki atau naik unta. Bukan mobil saya sekarang. Kalau haji kan ada dari Mekah ke Madinah itu naik bis, naik sekarang transport yang kereta api. Tapi kalau dulu itu jalan kaki, konvoy atau naik onta. 450 km hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena tekanannya udah semakin berat. Malahan Rasulullah sendiri sudah diancam pembunuhan. Apalagi pada waktu itu Siti Khadijah, istri tercintanya, meninggal dunia ketika terjadi pemboikotan ini, ketika terjadi tahap-tahap pertama dakwah. Juga paman yang sangat melindunginya juga meninggal. Paman yang sangat melindungi Nabi itu siapa, Ibu? Abu Thalib. Abu Thalib juga meninggal. Jadi selang dengan Siti Khadijah itu jaraknya itu dekat sekali. Makanya disebut waktu itu disebut Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah itu bersedih banget karena 2 orang yang sangat dicintainya meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Makanya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Apakah tiba-tiba saja? Apakah emang di Madinah sudah banyak orang Islam ini? Gitu kan? Nanya begitu ya? Belum, sama. Tetapi waktu itu ada seorang sahabat dari Madinah menemui Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tolong berikan seorang guru di Madinah, karena di Madinah itu prospeknya bagus, katanya gitu. Untuk menerima Islam itu lebih bagus daripada di sini. Kata sahabat itu bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berikan seorang dai, seorang guru, kirim seorang guru yang benar-benar
bisa membawa kami menerangkan tentang ajaran Islam ini di Madinah, gitu ya. Makanya Rasulullah mengutus seorang guru ke Madinah waktu itu yang bernama Mus'ab bin Umair. Seorang guru pertama tuh yang ditunjuk, tidak Abu Bakar, tidak Umar bin Khattab, tetapi Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab ini orang yang punya wawasan yang lebih bagus, punya dedikasi yang lebih bagus, kemudian masih muda juga. Mus'ab bin Umair disuruh menjadi guru di Madinah. Apakah Mus'ab juga termasuk orang yang seperti tadi Sumayyah, seperti Bilal, orang yang nggak punya kaum duafa? Bukan. Kalau Mus'ab adalah orang yang kaya raya, ibu, turunan orang kaya. Orang tuanya itu adalah orang yang terhormat di suku Quraisy di Mekah waktu itu. Mus'ab ini diceritakan dalam sejarah itu pakaiannya itu, ibu, pakaiannya itu dari selalu beli itu ibunya itu dari luar, tidak beli dari lokal, berarti impor ya bu ya. Minyak wanginya juga impor dari luar, wangi gitu. Kemudian Mus'ab itu seorang yang tampan, badannya itu tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Malah sahabat itu selalu mengibaratkan Mus'ab itu mirip dengan Rasulullah, perawakannya, perwajahannya, ketampanannya gitu, para sahabat itu. Jadi ketika zaman sebelum masuk Islam, Mus'ab ini orang yang kaya raya, orang yang tampan, terhormat, bajunya mewah, bermerek, branded ibu ya. Tetapi ketika beliau sudah tersentuh oleh Islam, ditinggalkan semua kehidupannya, bergabung dengan Rasulullah dengan kehidupan yang sederhana. Karena waktu itu terputus dengan keluarganya. Karena Mus'ab ini anak mama, anak yang dicintai oleh ibunya, sangat diperhatikan oleh ibunya. Jadi ketika Mus'ab masuk Islam, ibunya ini kecewa sekali, nangis sehingga mogok makan dan sebagainya. Tetapi Mus'ab tetap dalam pendiriannya, kalaupun ibu mempunyai 1000 nyawa, kata Mus'ab gitu, aku tetap akan memeluk Islam. Sehingga Mus'ab terusir dari keluarganya, terputus semua fasilitas mewahnya, bergabung dengan Rasulullah. Di Rasulullah dia menjadi murid yang sangat pandai, sangat cerdas, sehingga dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi guru di Madinah. Jadi orang yang pertama kali jadi guru itu Mus'ab, ibu. Ya, Mus'ab ini menjadi orang yang sangat sederhana secara keduniawian, tidak ada lagi impor-imporan, ibu. Jadi benar-benar sederhana, karena waktu itu kaum muslimin belum sekuat dan sehebat sekarang, karena ada apa namanya embargo ekonomi itu ya bu ya. Waktu itu di embargo ekonominya, sehingga kaum muslimin itu pernah di embargo itu 3 tahun, sehingga kelaparan. Jadi Mus'ab termasuk salah satu di antaranya. Jadi ketika diceritakan Mus'ab disuruh menjadi guru di sana di Madinah, sehingga banyak orang-orang Islam di sana ketika berdakwahnya itu, Mus'ab itu elegan, menyampaikannya bagus, enak didengar dan sebagainya, karena dia mungkin basic pendidikannya bagus dari keluarganya dulu, karena orang yang kaya. Jadi ketika menyampaikan di Madinah, banyak pengikut Islam yang tertarik, sehingga banyaklah orang-orang Islam di Madinah. Nah, sesudah orang Islam banyak di Madinah, maka Allah menurunkan wahyu agar Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah hijrahlah ke Madinah. Orang yang hijrah disebut kaum Muhajirin, orang Mekah yang menyambut disebut kaum Ansor. Itu sejarahnya. Ada Muhajirin, orang yang hijrah, ada Ansor, orang yang menolong. Ya, itu jasa dari Mus'ab dulu sebelum Rasulullah datang. Kemudian Islam di sana makin banyak. Rasulullah di sana menghimpun kekuatan. Jadi dari Mekah itu hijrah orang-orang Islam yang kurang lebih 200 orang ini ibu ya, hijrah ke Madinah. Di Madinah bisa menjalankan Islam dengan tenang, dengan damai, karena mayoritas orang Madinah itu mau menerima ajaran Islam, beda dengan di Mekah. Di Mekah ini yang sangat keras. Jadi di sekitar Ka'bah itu waktu itu ibu, sembahannya, berhala-berhalanya, patung-patungnya itu bukan 1, 2, tetapi berapa ibu?
360 patung kurang lebih, sembahannya itu patung begini, patung begini, patung begini. Kalau yang kita kenal itu kan ada kurang lebih ada 9 nama dewa, nama Tuhan mereka kan, Hubal, Lata, Uzza, Manat, Wad, Suwa, Yakus, Yauk, Nasr. Ada 9 Tuhan mereka yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. 5 terakhir itu ada dalam Al-Quran. Wala tazarunna alihatakum, apalah, Masya Allah. Ada tuh, ada yang 5 itu. Ada Yauk, Yakus, Yauk. Ada 9 sembahannya itu yang terkenal. Paling kita ada gambaran. Ada Hubal, Lata, Uzza, Manat, Wad, Suwa, Yauk, Yakus, sama Nasr. Ada 9. Padahal mah banyak ininya, Tuhan-Tuhannya, kurang lebih ada 360 Tuhan. Mereka itu kuat sekali tradisi penyembahan kepada berhala-berhalanya. Jadi ketika Rasulullah mendakwahkan dengan tauhid hanya Allah yang satu, pasti banyak tekanannya ya. Sehingga hanya 200 orang saja di Mekah yang masuk Islam kurang lebih. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah itu disuruh juga sama Rasulullah, sebelum ada suruhan hijrah ke Madinah, Rasulullah itu menyuruh hijrah kaum muslimin untuk menyelamatkan keamanannya, keimanannya itu ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena di sana itu meskipun bukan muslim, rajanya itu namanya Najasyi, tetapi dia itu orang Nasrani yang taat, yang adil, yang bijaksana. Jadi orang-orang yang beragama Islam di sana bisa beribadah dengan tenang. Makanya Rasulullah itu menyuruh untuk hijrah, silakan ke Habasyah, ke Ethiopia, ke sana. Jadi kalau melihat di peta itu antara Mekah sama Habasyah itu melewati Laut Merah, Ibu. Ada Laut Merahnya. Melewati Laut Merah, jaraknya itu antara 700 sampai 1000 km dari Mekah. Hijrah tubuh 700 sampai 1000 km. Kalau ke Madinah 450 kilo. Kalau ini mah ke Ethiopia, ke Habasyah 700 sampai 1000 km. Bayangin jalan, naik onta, belum nyebrang lautan, itu naik perahu yang seadanya. Perjuangan untuk memperjuangkan Islam itu berat, Ibu. Ya, bukan seperti kita sekarang enak gitu ya. Mau dengar adzan kapan saja, mau sholat kapan saja. Kita mah udah ada panduannya. Mereka itu orang-orang pertama itu kalau melihat sejarah itu sangat berat sekali, Ibu ya. Jadi ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, maka hijrahlah orang Islam itu ke Madinah. Ketika hijrah itu kan harta kekayaan nggak dibawa, Ibu, jadi bawa badan aja. Otomatis kehidupannya pindah ke Madinah, membentuk komunitas, membentuk kelompok muslim di sana. Sehingga ketika ada yang disebut Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah, sesudah Nabi Muhammad tinggal di Madinah 8 tahun, barulah ada Fathu Makkah ini, ya Bu ya. Gambaran besarnya itu, karena ini udah jam 8 lewat ya Bu ya. Baru ayat pertama nih Bu. Tapi intinya juga mau diselesaikan apa udah aja? Hah? Udah aja? Ya. Paling ada yang nyangkut ya. An-Nasr, Ibu, jadi ada bayangan ketika sholat. Oh, saya udah tahu nih maknanya An-Nasr, pertolongan Allah. Jadi Allah itu akan menolong kepada hambanya sesudah kesulitan yang sangat-sangat. Allah pasti akan memberikan kemenangan. Itu. Jadi ini An-Nasr itu sebagai sebagai penyemangat buat kita ketika kita punya masalah besar. Ya, punya masalah besar ini. Oh, Rasulullah juga ini ada pertolongan Allah. Jadi ikhtiar dulu aja, ikhtiar dulu. Adapun nanti hasilnya terserah Allah. Asal kita berada di jalur yang benar. Ya, begitu ya Bu ya.
mudah-mudahan paham, mudah-mudahan menjadi ilmu. Menambahlah sedikit-sedikit ya, menambah menjadi sedikit-sedikit. Iya, saya pernah nasr. Kemarin saya pernah baca, malah ayat surat pertama yang saya terangin itu apa Ibu yang pertama saya ngaji itu? Al-Humajah. Karena kenapa saya tertarik dengan Al-Humajah waktu itu? Karena dekat dengan kehidupan ibu-ibu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Waktu itu saya nerangin itu tuh pertemuan pertama. Kata Allah, bukan kata saya, bukan kata Jenab. Celaka buat orang yang suka mengumpat dan mencela. Ini dekat sekali hubungannya dengan kehidupan ibu-ibu. Ya, ngerumpi, gibah. Ya, ibu harus tahu. Saya sudah nerangin. Nanti di hadapan Allah, ini mah kenapa nggak disampaikan Jenab, kata Allah. Saya udah nyampein ya Allah. Saya pertemuan pertama ini. Jadi nasihat buat saya sendiri sebagai perempuan juga, ada namanya surat Al-Humazah. Berarti pengumpat dan pencela itu dosanya besar. Wailul likulli humazatil lumazah. Di bawahnya itu masuk ke dalam neraka. Apa neraka apa Ibu? Orang pengumpat pencela itu? Ayo, surat Al-Humazah apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ya sabu adam walada. Allah layu badan afir utomah. Ibu, orang yang suka gibah itu bukan main-main dosanya, masuk ke dalam neraka hutomah. Neraka hutomah itu apa? Neraka yang sangat menyala-nyala. Ketika kita di dalamnya itu ditutup rapat, kemudian kita diikat. Hukumannya seperti itu, neraka hutomah. Jadi ibu kalau udah mendengar kata-kata gibah ini, jangan main-main, jangan dinetralisir, jangan dibiasain, jangan dianggap sepele hal yang wajar ibu ya. Ada ayat Al-Qur'annya. Hutomah, orang yang suka gibah, mencela, orang yang suka menggibah, mencela, menjelek-jelekan orang, gosip dan sebagainya. Ini dekat sekali dengan ibu-ibu nih. Saya perlu mengingatkan. Kemudian dengan surat Al-Lahab juga ada ibu. Istrinya Abu Lahab itu disebut si pembawa kayu bakar karena suka menggibah, menggosip, memfitnah. Padahal istrinya Abu Lahab itu disebut dengan Ummu Zamil, ibu yang sangat cantik jelita. Tetapi dalam Al-Quran itu di situ disebutnya apa? Si pembawa kayu bakar. Tabat jada bil habibata ma'alan humaya maksud saya sangat kali wa mar'atuhu hammalata hatab. Nah, jadi ini Allah benar kata Allah. Tadi di Al-Humajah ada, di sini di Al-Lahab juga ada. Al-Lahab juga saya pernah nerangin ibu. Al-Humajah juga sudah nerangin. Berarti ini ringan saya di hadapan Allah nih. Sudah nerangin nih ke ibu-ibu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang gosip, yang gibah, tanggung sendiri-sendiri ibu. Ya. Kalau gosip, kalau gibah itu ibu kan kita ibarat ember nih. Ember kita nampung pahala, air ibaratkan. Tapi bawahnya bocor. Kita itu nampung air, tapi bocor bawahnya. Ada enggak airnya? Ya itulah dosanya gibah. Kita itu ngumpulin pahala, sholat, ngaji, puasa, berbuat baik, dan sebagainya. Tetapi kita gibah. Jadi pahalanya itu habis. Ya, seperti itu ibaratnya. Jadi kita itu kalau suka ngomongin orang, kenapa saya mengingatkan? Karena sayang dengan amal kebaikan kita. Capek ibu ya, capek kita sholat, capek kita puasa, capek kita sedekah, capek kita berbuat baik. Tetapi kita sendiri tidak sadar membolongin wadahnya, dibolongin. Karena kita kalau gibah itu kan ngomongin orang, berarti kita transfer pahala ke orang yang diomongin. Jadi orang yang diomongin mendapat pahalanya, kitanya di dalam siksanya.
Kalau habis ini pahalanya, berarti dosa orang itu pindah ke kita. Makanya disebut orang yang suka gibah itu di akhirat disebut muflis. Orang yang bangkrut, bukan mukhlis, beda. Kalau mukhlis itu dari kata ikhlas. Mukhlis beda. Kalau ini muflis, ibu sedikit. Mukhlis. Mukhlis, ibu ada yang mukhlis. Mukhlis. Kalau mukhlis ibu katanya dari ikhlas. Ini mah mukhlis. Tuh, ibu ada dua kata ini. Awas, salah ngomong. Saya mah lagi tiba lagi mukhlis. Lagi mukhlis. Ibu lagi membuat kebangkrutan diri ibu sendiri, bangkrut. Kalau dagang bangkrut berarti habis sama modal-modalnya kan Bu ya gitu ya. Makanya ketika sahabat bertanya, kata Rasulullah, siapa yang tahu arti muflis? Kata sahabat, orang yang bangkrut ya Rasulullah, yang berdagangnya tidak untung. Kata Rasulullah, kalau di akhirat bukan seperti itu, tetapi orang yang amal kebaikannya banyak, ketika ditimbang di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, cuma dapat capeknya doang. Ya, makanya langkah kita, hati kita niatkan untuk memperbaiki diri. Meskipun kita masih suka gibah, banyak istighfar, banyak menghindar. Ya, karena ibu kan kalau frekuensinya sama ya ibu akan nyambung. Kalau ibu suka gibah ya gabung dengan orang yang suka gibah lagi. Ya, masa orang yang gibah sendirian kan gak mungkin. Berarti ibu sendiri suka gibah. Makanya saling mengingatkan. Kenapa? Karena ini dekat dengan kita ibu, dekat dengan perempuan. Sayang ilmu, sayang amal kita, sayang ya. Sayang dengan amal kita. Ya, hal yang sedikit dulu aja dari gibah aja kita. Oh iya, gibah seperti ini, Mbak. Dosanya. Nah, jangan dianggap enteng, jangan dianggap biasa, ibu ya. Paham ya, insya Allah ya. Gibahnya dikurangi ya. Gibahnya dikurangi, dihilangin kalau bisa. Insya Allah. Ya. Kalau gibah itu kan ngomongin orang di belakang, orang yang diomonginnya itu sakit hati, tidak ridho karena diomongin jelek. Ibu, yang bahayanya ketika orang diomongin itu berdoa sama Allah, ya Allah, aku sakit hati sama si A. Meminta langsung ke Allah, tolong ya Allah beri balasan. Itu yang lebih bahaya ibu, disebutnya jadul langit. Saya tidak bisa membalas langsung karena saya tidak berani, tapi saya punya Allah. Nah ini yang susahnya ibu. Kalau Allah udah mengabulkan bagaimana? Ya, jadi belajar untuk memperbaiki diri. Bismillah. Dengan adanya daurah ini, daurah, mudah-mudahan kita menjadi semakin solehah. Mar'atus solehah. Tujuannya itu kan mar'atus solehah, perempuan yang soleh. Soleh itu berarti ada di jalan Allah, tracknya Islam ya. Begitu ya Bu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan. Sekali lagi, yang baiknya ambil, yang tidak baiknya nggak usah diambil. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.